Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Franky PPK Menkes, selaku Direktur Rumah Sakit Gemim Pancaran Kasih Manado, bersama direksi dan segenap karyawan mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kematian dan kepergian almarhum yang meninggal di rumah sakit kami pada siang hari tadi. Mengenai berita viral yang beredar di masyarakat melalui media sosial, setelah kami berdiskusi dan berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Bapak Dr. GSBL kami disarankan untuk memberikan klarifikasi. Setiap pasien yang masuk di Rumah Sakit Gemim Pancaran Kasih, ODP, PDP, dan COVID-19 terkonfirmasi, pada saat masuk itu langsung kami notifikasi ke Dinas Kesehatan Kota Manado oleh gugus tugas dan Dinas Kesehatan Provinsi oleh gugus tugas di Provinsi Sulawesi Utara. Dan selama dalam penanganan dan perawatan, apabila pasien ini meninggal, kami juga harus menotifikasi atau memberitahukan ke gugus tugas Dinas Kesehatan, gugus tugas Kota Manado, dalam hal ini Dinas Kesehatan Manado, dan gugus tugas Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dan apabila pasien PDP, ODP, COVID-19 terkonfirmasi meninggal, ada protokol yang digunakan, yaitu protokol jenazah pasien COVID-19 karena dalam keadaan wabah. Jadi harus menggunakan protokol jenazah COVID-19. Di rumah sakit kami ada yang meninggal beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Muslim, ada yang Buddha, Hindu. Tentu masing-masing ada penanganan sesuai dengan keyakinan agamanya. Kebetulan pasien ini beragama Muslim, jadi kami menggunakan Fatwa MUI tahun 2020 nomor 18 tentang pedoman pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi COVID-19. Di pasal 7 disebutkan jenazah bisa dimandikan, bisa dikafani dan disolatkan, tentu dengan atas dasar pertimbangan untuk memandikan dan mengkafani itu oleh petugas, dan untuk mensolatkan oleh pemuka agama yang beragama Muslim. Biasanya di kami dia kebijakan, karena ini bukan yang pertama, tentu karena yang mensolatkan, memandikan dan mengkafani menanggung risiko yang bisa terjadi, dalam hal ini tertular, maka dia harus menggunakan APD level 3, dalam hal ini APD lengkap. Dan biasanya kami memberikan insentif sebesar 500.000 per orang. Kebetulan yang terjadi tadi adalah yang memandikan pemuka agama, yang mengkafani dan mensolatkan. Ini cuma satu petugas, biasanya ada 3. Insentif biasanya sudah keluar 3. Yang menerima adalah pemuka agama. Petugas kami di sana melaporkan, dok, ada 2 insentif yang tertinggal, yang saya instruksikan
berikan saja ke siapa saja yang ada di situ. Dan kebetulan yang ada di situ keluarga. Dan menurut petugas, keluarga tidak menerima. Jadi itu ada miskomunikasi, mungkin ada kesalahpahaman. No? Kalaupun kami salah, kami mohon maaf, tapi dari lubuk hati kami yang terdalam, kami hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Yang misalnya pun kalau diterima, anggaplah itu sebagai ungkapan bela sungkawa. Bukan dalam hal ini yang berbeda isu kami menyogok untuk mengatakan pasien ini COVID-19. Untuk menentukan pasien ini COVID-19, dia harus melakukan pemeriksaan swab PCR dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, nggak bisa dia tentukan dia pasien ini COVID-19 terkonfirmasi. Di dalam hal ini pasien ini terdiagnosa sebagai PDP COVID-19. Untuk protokol yang digunakan adalah harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Kedua, untuk klarifikasi masalah bahwa kami membolehkan untuk dibawa pulang, ini kami klarifikasi sebab sama yang saya terangkan tadi, semua pasien yang meninggal dengan ODP, PDP, COVID-19 dan COVID-19 terkonfirmasi harus dinotifikasi ke Dinas Kesehatan Manado, gugus tugas Manado, Dinas Kesehatan Manado dan BNPB Kota Manado, Polsek dan Ramil. Jadi kami sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Yang menjadi tugas dan kewajiban kami adalah menangani dan melaksanakan apa yang menjadi protokol. Prinsip kami adalah menjalankan tugas dan menunaikan misi kemanusiaan tenaga kesehatan kami. Kalaupun ada kesalahan, mungkin miskomunikasi antara kedua belah pihak, kami mohon maaf. Dan yang kedua, kalau kami membolehkan, itu mungkin tidak, karena kalaupun kami membolehkan, kami bisa diproses melanggar protokol penanganan. Jadi mungkin ada miskomunikasi yang selama ini. Siapapun yang merasa kehilangan, kalaupun terjadi pada kami, pasti akan merasa ada perasaan berat. Tapi semua itu sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa. Di atas nama direksi dan segenap karyawan dan atas usul dan saran dari Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, kami telah memberikan klarifikasi dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan pasien-pasien yang sudah menggunakan fasilitas rumah sakit kami untuk berobat dan menangani pasien. Sekali lagi, atas nama direksi kami mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat malam dan salam sehat.